Shalom, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bekali perjalanan hidup kita dengan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua ini atas berkat kemurahan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong hadirlah di dalam hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada hari ini, kerjasama yang baik. Ayat intinya terdapat dalam kitab Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita amati perjalanan seorang janda yang memiliki 2 orang anak. Janda ini mempunyai 2 orang anak dan sudah ditinggal oleh suaminya meninggal, dan suaminya meninggalkan hutang begitu banyak, sehingga mereka dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya akan dijadikan budak. Tetapi dengan rendah hati, dengan sedih hati, janda ini datang kepada Nabi Elisa. Janda ini mengatakan kepada Nabi Elisa. Mari kita simak dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dengan cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, kita harus ada kerjasama yang baik di antara keluarga, orang tua dengan anak. Terlebih
kerjasama yang baik antara kita dan Tuhan. Seperti janda tadi, dia menuruti apa yang diperintahkan Elisa. Sehingga dengan menuruti perintah Elisa, dia bisa membayar hutang-hutangnya. Bahkan dia hidup dari kelebihan dari minyak yang diperintahkan oleh Nabi Elisa itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, selama kita mempunyai komitmen yang baik, mempunyai tujuan yang baik, Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Yang penting di dalam satu keluarga harus ada komitmen yang baik dan kerjasama yang baik. Seperti dalam ayat hafalan, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudaraku, di dalam rumah tangga, di dalam menghadapi kesulitan, kita harus bersatu dengan keluarga kita. Kita harus selalu berdoa bersama-sama. Kita harus selalu rajin berdoa dan kita harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, kalau kita ingin Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita harus rajin berdoa bersama-sama dengan keluarga. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa 2 atau 3 orang berkumpul untuk memohon kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa tersebut. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi saat ini, rintangan apapun, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi sebagai kesimpulan, kita dapat baca dalam kitab Matius 6 ayat 33, di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan juga Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan kesusahan, dengan pencobaan. Tetapi selama kita mau percaya, bersandar kepada Tuhan, selama kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan menguatkan iman percaya kita dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.